Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi kajian kita yang ini berjudul Dr. Muhammad Iqbal dan Gerakan Ahmadiyah Lahore. Ini dicuplik dari majalah The Laik nomor 1 volume 71 bulan Januari hingga bulan Februari 1994 dan ini diterjemahkan oleh Yang Mulia Suyud Ahmad Suroyudo, anggota Gerakan Ahmadiyah Lahore, Indonesia, cabang DKI Jakarta. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di tahun 1927 Lord Hedley, seorang bangsawan Inggris yang telah memeluk Islam pada tahun 1913 di bawah tangan Khawaja Kamaluddin, datang ke India. Selama kunjungannya itu dalam satu kesempatan beliau telah hadir dan memimpin acara dalam suatu pertemuan besar atau jalsah salanah Gerakan Ahmadiyah Lahore. Sejumlah besar tokoh terkemuka kaum muslimin hadir di sana. Di bawah ini adalah beberapa intisari penting yang dihasilkan dalam acara jalsah salanah tersebut atau acara tanggal 28 September 1927. Tempat diadakannya jalsah tahunan biasanya di Masjid Ahmadiyah Lahore. Berhubung hari ini akan hadir Tuan Lord Hedley dan diperkirakan hadirin akan membeludak untuk mendengarkan ceramah beliau ini, maka tempat ini atau masjid pasti tidak akan mampu menampung hadirin. Alangkah baiknya jika tempat pertemuan ini diadakan di halaman gedung Islamic College. Tuan Lord Hedley tiba pukul 3.30 waktu setempat dan langsung. Jadi saya ulangi lagi, Tuan Lord Hedley tiba jam 3.30 sore waktu setempat dan langsung menempati tempat duduk yang telah disediakan di samping podium. Dan serentak sambutan gempita Allahu Akbar menggema. Segera setelah beliau duduk disusul oleh sambutan Maulana Muhammad Ali yang mempersilahkan beliau untuk memimpin acara seraya berpidato. Setelah Hazrat Amir Syir Mian Muhammad Syafi bangkit menyemarakkan suasana dengan penuh semangat dan berkata, kemudian beliau disusul oleh Maulwi Ja'far Ali Khan yang berbicara. Setelah beliau barulah Dr. Syekh Syir Muhammad Iqbal bangkit dan berkata sebagai berikut. Beberapa waktu yang lalu saya menulis beberapa bait saja mengenai Eropa. Yakni Eropa dipenuhi berbagai sumber ilmu pengetahuan
Mereka mengatakan bahwa puisi adalah sebagian dari kenabian. Bisa jadi Tuhan dengan arti segala usaha sahabat kita, Khawaja Kamaluddin dan para pendukungnya, akan menjadikan Eropa dengan segala sumber ilmu pengetahuannya akan menjadi suci dan bersih melalui Islam. Paling tidak waktunya telah tiba tatkala Eropa mulai merasakan bahwa keselamatannya terletak pada Islam dan hanya pada Islam. Gerakan Ahmadiyah yang dimulai pada abad ke-14 dan sementara Eropa membuat beberapa kemajuan dalam bidang yang mereka katakan sebagai kebudayaan, telah dilihat oleh orang Eropa sendiri sebagai suatu yang tidak menyenangkan. Kebudayaan Eropa telah menggoyangkan dasar pondasinya. Untuk 2 abad belakangan ini ia telah melenyapkan perdamaian dunia. Namun sebaliknya hanya melahirkan kebobrokan yang teramat pahit. Kini hanya bergantung kepada Islam. Dan satu keberuntungan bagi kita bahwa kita telah melihat di hadapan kita sendiri seorang bangsawan Inggris. Di samping seorang bangsa Inggris terhormat juga duduk sambil menunjuk Khawaja Kamaluddin, seorang perintis di antara kita. Kemudian Dr. Muhammad Iqbal melanjutkan, kaum muslimin harus bersatu dalam menghadapi segala musuh yang menyerang dari segala penjuru. Di negara kita sendiri, di satu pihak kaum Hindu adalah musuh kita yang ingin mencabut akar dan mengusir kaum muslim dari India dan percaya bahwa muslim tidak benar hidup di India. Orang-orang yang berpikiran demikian itu sungguh jahat dan bodoh. Mereka salah paham. Islam tidak bisa diusir dari India karena Muslim telah memimpin India beberapa abad lamanya dan tetap akan memimpin hati bangsa India untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia, di samping itu kaum muslimin saat ini sedang menghadapi bahaya dari dalam. Segolongan telah bangkit di antara kita menyatakan bahwa muslim kelihatannya saja tidak bersatu di India. Orang-orang ini menghancurkan Islam dengan tangannya sendiri. Islam adalah suatu wujud yang istimewa di negeri ini. Dan Islam tetap memelihara kesatuan di negeri ini. Islam tidak akan musnah. Ia akan tetap unggul sampai akhir. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, seseorang merasa keberatan akan hal ini. Bagaimana Islam bisa menang sementara ia di bawah kekuasaan Inggris? Apakah Anda tidak tahu contoh nyata yang telah terjadi dengan tuan kaum Tartar?
apakah masih hidup sampai kini. Bangsa yang menggilas kita lalu dengan sendirinya menjadi Muslim. Saksi hidup akan fakta ini adalah Tuan Lord Hedley sendiri yang ada di antara kita. Kekuatan dan kekuasaan Islam sungguh tidak terbatas. Suatu zaman memang di suatu zaman memang pedang diperlukan, tetapi kini adalah zamannya pena. Hadirin sorak sore menggema, ia menyerang di dalam maupun di luar dan memaksa Anda untuk menerimanya dalam segala hal. Piagam Sulh 4 Januari 1928. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia, kita akhirkan dahulu video ini dan kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.